Shalom, selamat berjumpa kembali. Selamat pagi, damai sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya akan membagikan pesan, yaitu ada kejadian-kejadian yang perlu sahabat sekalian, saudara orang asli Papua harus tahu. Terutama bagi kita yang berkecimpung dalam bidang teknik sipil, yaitu yang mempunyai jasa teknik sipil dan juga mempunyai SKA atau surat keterangan tenaga ahli, di mana ada masalah yang saya temui, yaitu ada beberapa perusahaan yang menggunakan ijazah kita dan tenaga ahli kita, SKA kita, untuk melakukan lelang-lelang proyek, di mana mereka lakukan tanpa persetujuan dan pengetahuan kita. Karena kalau dalam surat pernyataan yang saya pegang ini, di mana di sini perikopnya mengatakan bahwa sehubungan dengan peraturan Gubernur Provinsi Papua nomor 46 tahun 2021 pasal 11 mengenai kewajiban mempekerjakan salah satu tenaga ahli orang asli Papua pada setiap pelelangan paket pekerjaan di BPBJ Provinsi Papua. Maka dengan ini saya menyatakan bahwa saya dan seterusnya, itu pernyataan seperti begitu, bahwa setiap perusahaan wajib melibatkan tenaga ahli orang asli Papua dalam hal pengawasan teknis maupun dalam pekerjaan fisik dalam setiap proyek yang ada di Papua, proyek konstruksi. Ya, yang saya temui beberapa hari lalu, ada telepon dari teman-teman atau relasi bahwa ada dua perusahaan yang menggunakan ijazah dan nama saya dan juga SKA saya. Kemudian saya harus mengkonfirmasi dalam bentuk pernyataan bahwa saya bekerja untuk perusahaan atau PT yang mana begitu. Jadi perusahaan-perusahaan menggunakan ijazah dan tenaga ahli SKA kita tidak memberitahukan kita terlebih dahulu. Mereka hanya memakai dalam bentuk ilegal yang mereka lakukan, sehingga kita tidak dilibatkan dan kita tidak tahu mereka mengambil keuntungan daripada hasil jerih payah kita selama bertahun-tahun dalam pendidikan menuntut ilmu, dan juga kita memberikan biaya-biaya untuk mengambil SKA atau surat tenaga ahli kita. Mereka hanya enak pakai namun tidak memberitahukan kita terlebih dahulu. Untuk itu saya menghimbau kepada saudara-saudara, adik-adik sekalian yang berprofesi atau yang baru mau kuliah di teknik sipil untuk harus hati-hati menjaga kewibawaannya dalam ijazah. Karena banyak perusahaan-perusahaan karena terbengkalai atau perusahaan-perusahaan yang terbentur dengan aturan-aturan di tanah Papua tentang Otsus, sehingga mereka menggunakan segala cara, yaitu mengambil ijazah kita tanpa pemberitahuan kita, dan mereka memakai untuk pelelangan proyek untuk keuntungan mereka sendiri. Sehingga surat pernyataan yang saya keluarkan ini, bahwa hari ini juga saya akan kirim ke Jayapura, ke Provinsi Papua, dan saat ini juga perusahaan yang melakukan lelang dan menggunakan ijazah saya dan tenaga ahli yang mereka saat ini menang lelang, maka secara otomatis perusahaan tersebut akan gugur dari lelang tersebut, biarpun dia sudah menang lelang, dan ini disebut sanggahan dari saya yang mempunyai ijazah dan mempunyai SKA tersebut. Sehingga perusahaan yang namanya PT Indo Pratamasari ini, yang saya berikan izin, dia akan secara otomatis dari urutan kedua akan menjadi urutan pertama dan menang lelang. Untuk itu, untuk sahabat semua, hati-hati. Ini tanah Papua. Banyak orang menggunakan otak kita, banyak orang menggunakan ijazah kita dan sertifikat tenaga ahli kita untuk pergunakan secara ilegal. Jadi tahun-tahun kemarin saya ada menemukan juga beberapa perusahaan yang menggunakan di Provinsi Papua Barat, dan saya akan telusuri. Saya mengingatkan kepada semua bahwa saya akan tunggu ketika kau pakai sapu ijazah, saya tunggu kau menang lelang dulu. Ketika pemenang lelang itu sudah dipublikasikan, maka saya akan mengajukan banding atau gugat dalam bentuk pernyataan, sehingga
secara otomatis perusahaanmu akan gugur. Jadi hati-hati perusahaan-perusahaan yang menggunakan orang asli Papua punya tenaga, punya jeripaya. Kami atau saya pribadi, ketika kedapatan sapu ijazah dipakai, saya akan tuntut seperti hal ini. Dan secara otomatis, maka perusahaan tersebut gugur. Dan biaya-biaya yang sudah banyak dia kasih keluar, dia akan rugi. Karena sebagai pemenang lelang tentunya banyak administrasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dan otomatis perusahaan yang menjadi ranking 2, dia akan menjadi ranking 1. Agar menjadi efek jerah untuk perusahaan-perusahaan yang mengambil ijazah seseorang secara ilegal. Oke, salam hormat dari saya. Ini pesan untuk adik-adik sekalian, saudara sekalian, untuk saling berjaga. Jaga ijazah kalian, jaga kehormatan kalian, jaga jeripaya kalian. Hormat, salam, selamat pagi.